sukses seperti itu, walaupun ya maupun di dunia akhirat, insya Allah gitu. Jadi mungkin bapak-bapak juga sama ibu-ibu udah penasaran banget kali ya, sampai udah ngeluangin waktunya gitu untuk mengikuti acara ini gitu. Saking mungkin ya wah banget gitu ya kan. Mungkin ya tanpa kita memperbanyak waktu yang dibuang gitu, kita persingkat waktu aja lah agar bapak-bapak sama ibu-ibu bisa tahu gitu dan tidak penasaran lagi. Ini bagaimana sih kisahnya Ayah Egi merawat dan mengasuh Abang Hamzah gitu. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ayah Egi, bisa dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih ke Kang Al-Farizki. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita bersilaturahim secara online saat ini. Sejujurnya kenapa saya bikin judul itu bincang santai, karena saya ini kalau di dalam talent mapping ya, self assurance saya ini rendah gitu ya. Kemudian bukan orang yang suka tampil. Jadi sebetulnya deg-degan juga kayak begini, dan ini pertama kali mengisi Zoominar, webinar Zoom dengan peserta yang saya juga kaget ya. Sejujurnya kaget. Saya pikir paling yang ikut ya puluhan lah, di bawah 50 mungkin yang tertarik gitu. Saya pikir. Ternyata alhamdulillah. Dan yang bikin saya salah satunya kalau dalam Zoom ini agak gugup karena kan tidak melihat wajah dan respon peserta gitu ya. Jadi nggak tahu nih gimana nih responnya ini. Kalau biasanya paling konsultasi yang talent mapping, personal gitu. Kalaupun ada presentasi juga nggak sebanyak ini gitu. Ya alhamdulillah. Dan yang perlu diketahui pertama-tama saya khawatir nih dianggap bisa ngedidik Hamzah seperti apa, hebat atau gimana gitu ya, karena banyak yang bertanya. Jadi mungkin ini saya sampaikan di materi sekarang. Kalau di materi yang pernah saya sampaikan ke beberapa orang tua atau ke siswa gitu ya, itu ada saya istilahkan namanya jurus sakti. Jurus sakti itu S-nya skill, A-nya attitude, K-nya knowledge, T-nya talent, I-nya iman gitu ya. Jadi ini Abah punten ditambahin iman gitu. Gitu. Biasanya kalau Abah bikin task gitu ya, kalau saya namanya sakti. Jadi skill, attitude, knowledge, talent, dan iman. Nah mungkin di pertemuan ini saya lebih banyak memang membahas dari sisi keimanan, karena itu yang memang sehari-hari saya lakukan, saya komunikasikan dengan Hamzah. Ini sebentar saya share presentasinya. Sudah terlihat ya? Ini sengaja saya ambil screenshot dari wallpapernya Hamzah. Ini saya nggak tahu nih apakah ini Hamzah yang bikin atau Hamzah ambil dari gambar orang lain. Ini screenshot dari HP-nya Hamzah. Alhamdulillah, ini menjadi motivasi kami juga gitu ya. Kalau burung aja dikasih rezeki, mana mungkin kamu enggak gitu. Dan semoga ini menjadi inspirasi juga buat kita semua. Ini bagian dari keimanan kita
ya bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita ini pasti memberikan rezeki kepada kita semua. Dan kita manusia punya akal yang melebihi burung. Itu apa namanya? Filosofinya gitu. Baik. Judul sebelumnya sharing pengalaman mendidik gitu ya. Kenapa sebelumnya saya tulis mendidik? Karena istilah membersamai itu belum umum gitu ya, kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa mengikuti parenting. Jadi akhirnya saya ganti dengan membersamai gitu. Jadi sebetulnya kami ini hanya membersamai Hamzah saja gitu ya. Bukan mendidik gitu sebetulnya, tapi hanya menemani Hamzah aja. Oh ya, Afwan lupa ya. Alhamdulillah di sini kalau di grup WA ini ada salam buat semua teman-teman semua ya. Ada juga murid ini di sini santri juga pada ada yang ikut, ada alumni pesantren, ada orang tua santri, ada juga teman SMP, teman SMA, yang nggak bisa saya sebutin satu persatu, ada teman kuliah juga. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas semua kepercayaannya. Kemudian juga sebelum lanjut ke materi, Kang Alfarizki ini murid saya. Jadi ini juga menjadi satu tambahan keyakinan buat saya. Sebelum ya Hamzah meninggal, Kang Alfarizki ini talent mapping lewat saya gitu. Lalu saya jelaskan, dan potensi Kang Alfarizki ini di ranah komunikasi, ingin tampil dan sebagainya. Lalu apa ya? Saya tuh dulu pernah janjian gitu. Alfarizki mau nggak kita bikin podcast gitu kan? Kita bikin podcast, Alfarizki jadi MC, terus saya ngisi materi tentang pemberdayaan diri yang saya bisa gitu, atau permasalahan-permasalahan remaja. Qadarullah, alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan di acara ini gitu ya. Padahal waktu itu hanya obrolan iseng aja. Gitu. Nah, yang membuat takdir ini menjadi semakin yakin gitu ya, bahwa apa yang kita cita-citakan selama itu positif dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti terjadi. Kalau sesuatu itu buruk bagi kita, ya pasti dihalangi gitu ya. Pasti nggak terjadi karena Allah Subhanahu wa taala sayang kita sebetulnya gitu. Baik, ini mungkin saya perjalanan awal bagaimana Hamzah ketahuan sakit jantungnya itu di usia. Jadi dari hamil itu normal sebetulnya, dari kelahiran juga normal. Di usia 5 bulan itu baru saya sakit batuk, lalu menular ke Hamzah. Hamzah nggak sembuh-sembuh, akhirnya ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit di ronsen. Lalu dokter anak melihat jantungnya bengkak. Nah, ya kenapa tuh nggak diulang? Nah, jantungnya bengkak saat di ronsen, dan qadarullah saat itu di dompet saya cuma bawa uang 50.000 ya. Jadi waktu itu masih awal nikah, kerjaan belum jelas, karena saya menikah itu sebelum lulus kuliah ya. Kalau tadi yang baca profil saya terlalu sabar kuliah sampai 7 tahun gitu. Jadi terlalu sabar kuliah sampai 7 tahun di fisika. Sehingga waktu itu ya keuangan sangat kurang sekali, hanya ada uang 50.000. Di rumah sakit itu saat nggak bisa karena rumah sakit kecil, harus pindah ke rumah sakit yang lebih besar dan harus bayar 750.000. Alhamdulillah di depan rumah sakit itu ada apa namanya asrama TNI, di mana sepupu istri tepat di depan rumah sakit itu tempat tinggalnya di asrama itu, dan kita pinjem 750.000 ke sepupu. Pindah ke rumah sakit yang lebih besar, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari, 2 hari kalau nggak salah, karena kita tidak mampu secara keuangan, saya konsultasi ke petugas puskesmas. Saat itu belum ada BPJS ya, saat itu masih ada askes buat pegawai.
Tapi untuk masyarakat umum tidak ada. Akhirnya dari pemerintah ada Askeskin dan petugas Askes, jadi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin. Jadi saya waktu itu benar-benar miskin gitu ya, nggak punya uang. Jadi dari puskesmas dibantu untuk dibuatkan, alhamdulillah sehingga bisa masuk ke RSAS. Dan di RSAS nginep gitu ya, nginep di teras rumah sakit. Dan yang paling saya ingat itu saat kehilangan sendal gitu ya. Saat kehilangan sendal, tidur di emperan rumah sakit, sendal pun hilang gitu. Masya Allah, masih banyak yang butuh sendal ternyata di rumah sakit. Dan yang saya ingat ngobrol sama orang-orang yang saat itu dia harus dirawat di rumah sakitnya, rawat jalan, tapi misal rawat jalan hari ini berobat, besok harus kontrol lagi, dan mereka nginep dengan pasien-pasiennya di emperan rumah sakit. Ini takdir ini menjadi pelajaran yang sangat berharga gitu ya buat kami. Bagaimana ternyata orang yang lebih susah itu banyak sekali. Gitu. Dan saat masuk di rumah sakit di RSAS, kan sebelumnya kami merasa paling menderita gitu ya. Kami merasa paling menderita, ternyata yang sakit jantung banyak sekali, anak-anak yang sakit jantung. Gitu. Dan di kemudian hari baru tahu lagi bahwa ternyata yang paling banyak itu anak-anak yang punya sakit talasemia ya, yang cuci darah yang ada yang 2 minggu sekali, sebulan sekali. Jadi di situ ternyata yang lebih berat dari kita banyak. Lalu sebulan di RSAS karena harus diperiksa di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta ya, dibawa ambulan ke sana, di sana pun nginep sebulan gitu. Dan di RSAS itu ada kisah menarik ya, mungkin singkatnya. Kalau di sana di RS Harapan Kita itu, di Harkit itu lebih enak ya. Kalau di RSAS dulu di kelas 3 itu di bawah, WC-nya juga luar biasa. Kalau sekarang di RSAS sudah bagus ya. Nah di Harapan Kita tuh enak gitu ya tempatnya. Nah suatu saat istri bosen di rumah sakit, bosen karena udah sebulan di RSAS, terus berapa hari di Harapan Kita, itu minta saya jalan-jalan gitu ya, inget banget ke mall gitu. Dan saya orangnya nekat gitu ya. Jadi waktu itu saya bawa aja Hamzah sama istri jalan-jalan ke mall, pakai sandal jepit, pakai taksi. Yang penting bisa refresh gitu istri. Ya alhamdulillah itu satpam pada ngeliatin gitu, kita udah nggak peduli dengan tampilan kita waktu itu, udah udah nggak peduli lah. Yang penting istri bisa refreshing gitu ya. Tapi bawa Hamzahnya dibawa waktu itu, mohon maaf ini ke Harapan kita bawa pasien keluar rumah sakit, saking waktu itu serba salahnya, bingung gitu ya. Ini perjalanan dari usia 5 bulan, kalau nggak salah berarti sampai usia Hamzah ya kurang lebih 8 bulan lah gitu ya, baru keluar rumah sakit dengan perjalanannya, dan saat itu kontrol. Nah ini awal-awalnya. Kemudian karena pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana kami mendidik atau membersamai, ini yang perlu teman-teman ketahui ya semua, jangan mengira bahwa kami ini keluarga yang harmonis-harmonis saja gitu ya, baik-baik saja gitu, dari sisi mental, dari sisi emosi, dari sisi keimanan. Jadi saya tuh dulu menikah tuh modal nekat gitu ya. Modal nekat maksudnya udah pengen nikah, tapi pekerjaan belum ada, kuliah belum lulus. Saya minta ke ayah saya, bilang, "Bapak, Pak, saya mau nikah," gitu. "Ya udah nikah aja," kata bapak. Bapak juga dulu nikah belum punya kerja, karena bapak saya cuma lulusan SMA, kemudian kerjanya dagang gitu ya di pasar. Jadi beliau simple. Nah, kalau dulu waktu saya sekolah, ketika melihat teman-teman punya orang tua yang berpendidikan tinggi, dulu saya agak minder gitu, atau agak gimana, punya orang tua yang tidak berpendidikan tinggi, nggak bisa ngarahin anaknya. Tapi setelah menikah, saya malah bersyukur gitu. Dengan orang tua saya tidak berpendidikan tinggi, malah saya mau nikah gampang aja gitu. Diizinkan, itu hikmahnya gitu. Dan qadarullah, mertua juga menerima gitu ya, menerima saya sebagai menantunya gitu. Nah, ini aneh juga gitu kalau saya renung. Dan di sini
saya dengan istri itu sangat banyak beda pendapat. Ini kata halusnya dari bertengkar gitu ya. Ini sebagai gambaran nih bagi yang belum nikah juga ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi apa namanya, pelajaran. Jadi sangat beda pendapat, dan setelah dites talent mapping, bakat saya sama bakat istri itu hampir 180 derajat berbeda. Saya kuat di suatu bakat, istri saya lemah gitu. Jadi selalu berbeda pendapat, berbeda persepsi dalam memandang sesuatu. Dan saat ini kan banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya main game gitu ya. Mengeluhkan anaknya sering main game. Kalau saya, justru saya yang ngajarin abang main game dulu. Karena saya waktu kuliah kecanduan game, kemudian dari SMP bahkan kecanduan game. Jadi kalau orang melihat saya sekarang pakai peci, berjenggot gitu ya, pakai baju koko, kesannya saya tuh orang soleh dari dulu gitu. Enggak seperti itu ya. Jadi saya ini kecanduan game zaman dulu. Kemudian dengan kegalauannya di kuliah, karena ternyata ya kalau di secara umum disebut salah jurusan lah, tapi tetap ada hikmahnya gitu. Jadi justru saya yang ngajarin abang main game, dan disitulah ketika perjalanan perjalanan hidup gitu ya, belajar ini belajar itu. Lalu suatu saat saya ingin kalau anak saya tuh bisa ngapalin Quran gitu. Maka saat itu di rumah mulai selalu menyalakan ayat suci Al-Quran. Saya dan istri dulu itu pencinta musik ya. Jadi kalau disebutin nama band-band terkenal tuh saya tahu gitu. Makanya kalau saya ngajar di pesantren, suka ngobrol sama santri tentang musik, mereka kaget gitu. Saya tahu nama-nama band gitu ya. Karena saya dulu pencinta musik gitu. Nah, tapi ketika saya mulai berpikir bahwa untuk menghafal Al-Quran itu agak berbentrokan dengan musik, waktu itu saya ke istri bilang, udah kita di rumah jangan setel musik, tiap hari pakai Quran aja. Oke, beberapa hari disetel dan istri protes gitu ya, bosen katanya. Bosen. Ya udah, saya bilang, Bu, boleh Ibu dengerin musik tapi pakai earphone, jangan dengerin anak-anak. Dan perjalanan waktu, alhamdulillah saat itu Abang Hamzah akhirnya menikmati murotal, menikmati bacaan Al-Quran gitu. Sehingga kalau di mobil setel Al-Quran itu mengatakan nikmat. Gitu. Nah ini proses perjalanan bagaimana kami belajar tentang kejiwaan lah gitu ya, tentang bahwa sesuatu itu bisa dinikmati ketika sesuatu itu dicintai gitu, ketika sesuatu itu meresap ke dalam hati gitu. Tapi saat itu abang masih main game gitu ya, dan saya bilang, nah ini mungkin salah satu modal penting dalam, kalau saya istilahnya bukan mendidik anak sih ya, sebetulnya menyayangi anak lah gitu ya. Kalau mendidik tuh kesannya kita kok jagoan banget gitu ngedidik anak gitu. Padahal kita juga perlu dididik sebenarnya. Untuk agak karena saya khawatir abang jaga kecanduan game seperti saya, itu saya menyesal gitu. Bang, ayah dulu ngajarin abang game gitu kan. Gara-gara ayah abang jadi suka main game gitu. Jadi ayah minta maaf, dan mulai sekarang ayah nggak main game lagi. Tapi abang tetap saya izinkan main game karena kesalahan saya gitu. Tapi alhamdulillah main gamenya tidak sampai kecanduan yang berlebihan, ya masih dalam normal gitu ya, anak-anak main game seperti itu. Ini proses mulai awal bagaimana Hamzah terlihat lebih Islami lah gitu ya istilahnya, lebih suka ngapalin Quran, mendengarkan Al-Quran. Nah mulai masuk. Nah kalau ini saya mulai masuk pemahaman saya tentang pendidikan. Pemahaman saya tentang pendidikan berarti ini sudah proses perjalanan panjang gitu ya. Kemarin itu ada salah satu rekan pengajar di pesantren. Apa kisah yang kecilin? Nah, ada salah satu rekan pengajar di pesantren, masih muda baru nikah, terus bertanya ke saya, karena manggilnya kalau di pesantren Ustadz gitu ya, Ustadz, buku yang dibaca apa gitu. Saya bingung ya, karena saya bilang ya nggak satu buku, nggak bisa kita memahami satu konsep itu satu buku nggak bisa satu guru, nggak bisa satu pengalaman gitu. Jadi saya bilang ini perjalanan panjang.
perjalanan panjang saya membersamai Hamzah itu aja sudah 15 tahun setengah kami ya, saya sama istri gitu. 15 tahun setengah membersamai Hamzah. Belum lagi sebelumnya kan, sebelumnya juga kita belajar gitu. Kita belajar dari 0 tahun sampai adanya Hamzah itu, saya menikah di usia 24 setengah gitu. Jadi kalau sekarang saya usia 40, hampir 42, berarti kan prosesnya 42 tahun saya mempelajari ini gitu. Dari mulai tadi kuliah yang 7 tahun, stresnya luar biasa, ngerasa diri bersalah dan lain-lain. Alhamdulillah salah satunya dipertemukan dengan Abah Rama ya, di sini hadir alhamdulillah, penggagas talent mapping di Indonesia, pendiri talent mapping. Dan di situ saya menemukan alhamdulillah ilmu yang luar biasa, yang saya bisa sadar diri, oh ternyata selama ini kenapa saya ini kok telat lulus kuliah dan sebagainya, emang saya beda sama teman-teman yang lain gitu. Kalau dulu saya menyalahkan diri sendiri, kok saya nggak rajin, kok kalau ke perpus baca buku fisika, kok yang lain semangat, kok saya ngantuk gitu ya. Dan di sini mungkin juga kalau nggak salah ya ada beberapa keluarga dari keluarga besar yang ikut hadir di Zoom ini, dan anehnya adalah keluarga besar tuh taunya saya rajin aja belajar gitu ya. Dan keluarga besar juga kayaknya mungkin sebagian besar nggak tahu kalau saya kuliah tuh 7 tahun gitu. Seperti itu. Jadi Allah itu sangat menutup aib saya, itu aneh sekali gitu ya. Ketika saya misalkan contoh ketika hari Senin itu saya kuliah pagi itu ngantuk-ngantuk di kelas, itu teman-teman pada ngomongin, wah Egi malamnya belajar banget katanya. Padahal bukan belajar, ngobrol sama teman dan lain-lain di kosan gitu ya. Kalau saya baca buku lalu ketiduran karena ngantuk banget, belum 5 menit udah ngantuk gitu ya baca buku, itu orang ngelihatnya kayak rajin banget. Dan saat ini pun sama, saat ini pun saya dikesankan sebagai orang yang rajin, yang tekun, yang ulet, ini salah besar gitu ya. Nanti bisa dari hasil talent mapping bisa dibuktiin kalau saya ini sebetulnya dalam tanda petik adalah tipe orang pemalas sebetulnya. Gitu. Tapi Allah berikan kekuatan di bidang lain gitu, sehingga dalam tanda petik orang jadinya tertipu gitu ya. Istilahnya begitu. Nah, alhamdulillah dari perjalanan panjang itu ya misi pendidikan yang kalau dari ajaran Islam yang saya pahami itu ada di surat Luqman gitu ya, surat ke-31. Kalau bagi yang ada Quran mungkin boleh dibuka silahkan. Ini bukan terjemahnya, ini yang saya tulis itu pemahaman saya aja gitu ya. Jadi tulisan ini bukan terjemah Qurannya, tapi yang saya pahami aja. Jadi misi pendidikan itu adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jangan menyekutukannya karena itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kalau dalam Islam yang saya pahami, misi hidup di dunia ini adalah untuk mengesahkan Allah gitu. Jadi tidak boleh ada yang di hati kita itu melebihi Allah atau bahkan sama aja nggak boleh gitu. Nah ini nanti akan menjadi misi saya di dalam mengajar di pesantren dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita tidak mentauhidkan Allah itu adalah kezaliman yang besar gitu. Kalau menyekutukan Allah itu kezaliman besar. Dan nanti ada kezaliman saat ini di dunia pendidikan ini apa sebenarnya gitu ya. Nanti kita cek. Kemudian di ayat 14 perintahnya itu berbuat baik kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada kedua orang tua. Ini saya tambahin ya, berterima kasih atas jasa orang tua, dan di ayat itu terutama ibu, dan ingat akhirat. Ini saya kasih tanda kuning, kenapa? Karena inilah yang memang sering saya diskusikan sama Hamzah, tentang syukur dan tentang akhirat. Kenapa? Karena dengan sakit Hamzah, kalau Hamzah tidak bersyukur, ya akan mengeluh. Gitu. Tapi kalau bersyukur, bukan mengeluh, tapi akan menikmati hidup kalau bersyukur. Gitu. Jadi ini misi pendidikan adalah bagaimana membuat anak didik kita bersyukur, anak kita bersyukur. Gitu. Lalu ingat akhirat, di akhirat ada pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan di dunia nanti akan ditanya di akhirat, akan disidang. Kalau kita berbuat salah di dunia, lalu nggak ketangkap, nggak dipenjara, nggak bisa disidang, ya nanti di akhirat. Gitu. Itu ajaran Islam seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau orang tua menyuruh sesuatu yang salah, ya jangan diikuti. Tapi, nah ini, tetap harus berbuat baik kepada mereka, kepada orang tua. Lalu ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Ini kalau saya istilahkan ya harus bergaul dan berguru dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang positif gitu ya. Dan kembali lagi harus ingat akhirat dan ingat pertanggungjawaban. Hidup ini ada pertanggungjawaban. Nah, inilah yang
saya diskusikan hampir setiap hari dengan Hamzah dan anak-anak di rumah. Lalu di ayat 16-nya kembali lagi, iman kepada hari akhir, ingat akhirat, ada balasan di akhirat. Jadi dari ayat 14 sampai 16 ini tentang syukur, karena kita tidak bisa berterima kasih kepada orang tua kalau kita nggak bersyukur atas jasa orang tua gitu. Dan yang menjadi catatan saya ini belum tentu menjadi orang tua yang baik gitu. Saya ini belum tentu menjadi orang tua yang menyenangkan anak, yang bisa jadi anak kecewa kepada saya. Maka kalau begitu dari sini saya tidak tidak boleh menuntut hal-hal yang berlebihan dari anak gitu. Itu kesimpulannya. Jadi anak itu bisa bersyukur kepada kita ya kalau kita bersyukur kepada anak gitulah, kesimpulannya gitu dari sini. Selemah apapun anak, kekurangannya seperti apapun, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya menitipkan ke kita. Kemudian di ayat 17-nya tentang ibadah ritual, sholat, dan ibadah lainnya tentunya. Kemudian ada kata dakwah ya, ada mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan buruk. Ini saya istilahkan sebagai ibadahnya sosial. Kalau sholat ibadah ritual, kalau dakwah itu mengajak manusia kepada kebaikan, itu ibadah sosial istilah saya gitu ya. Yaitu membantu menyelamatkan manusia dari siksaan hawa nafsunya. Jadi sebetulnya manusia itu tersiksa karena hawa nafsu sebetulnya. Ingin ini, ingin itu gitu ya. Kalau Hamzah ingin sembuh, dia tidak menerima takdirnya, dia akan tersiksa tentu hidupnya gitu. Maka bagaimana supaya Hamzah tidak tersiksa hidupnya? Ya harus bersyukur bahwa Allah memberikan penyakit itu pasti yang terbaik gitu. Dan ketika di dalam ibadah ini, baik ritual sosial dakwah ini, ya harus sabar dengan kesulitan yang ada. Dan kata Allah ini sangat penting gitu ya di Quran. Kemudian yang berikutnya jangan sombong, jangan angkuh. Allah Ta'ala nggak suka. Pada saat Hamzah mulai follower IG-nya 1000, ya 500, 1000, itu saya ingetin, Bang, hati-hati malah jadi ngejar followers gitu kan. Kalau follower turun, abang sedih, hati-hati gitu ya. Apalagi kalau sampai sombong gitu ya, bisa dengan lumayan cepat gitu, bisa punya follower yang banyak, itu yang kita sering diskusikan. Lalu yang ke ayat 19-nya, hidup itu harus penuh adab dan akhlak gitu ya. Ya kita harus hidup tuh baik gitu ya, jangan angkuh tadi dan sebagainya. Ini misi pendidikan. Yang biasanya ayat 13 sampai 19 bagi umat Islam ini biasanya ini menjadi landasan ya gitu, landasan pendidikan itu seperti ini. Kalau saya sebutnya misi lah. Kita mau dididik apa sih ke anak ya ini. Jadi orang begini. Jadi orangnya ya taat, terus juga punya peduli kepada lingkungan, ingin menyelamatkan manusia, karena manusia ini sebenarnya kan masalahnya hawa nafsu aja gitu. Ingin ini, ingin itu, ingin terkenal, ingin naik jabatan, gengsi, malu, yang tidak pada tempatnya, itu aja masalah manusia. Selebihnya fisik dan lain-lain itu kan hanya hiasan aja gitu. Nah ini yang saya coba tanamkan dalam diri saya dan ya keluarga. Jadi kalau istilah saya, misi pendidikan dalam Islam, khususnya ya ajaran Islam ini, adalah keimanan. Jadi bukan sekedar kompetensi, kemampuan, keahlian, apalagi perlombaan gitu. Oh anak saya bisa ini, dilombain, juara gitu. Itu bukan misi pendidikan gitu. Karena tidak semua anak punya kemampuan yang sama. Seperti kemarin saya tanya di kelas gitu ya, selain Alfa Rizky, ada nggak yang mau jadi MC malam ini? Cuman ada dua Alfa Rizky kan, sama satu lagi yaitu Halim gitu. Halim ada mau. Yang lainnya nggak mau jadi MC gitu. Kenapa ya? Karena bakatnya, minatnya nggak ke MC gitu ya. Malu kan, ada yang malu kalau jadi MC, nggak bisa dan sebagainya. Tapi Alfa Rizky mau gitu tampil dengan segala mungkin pengalamannya keterbatasan, mau aja tampil, mau belajar gitu. Jadi kita bisa buktikan kompetensi itu sebetulnya tergantung bakat masing-masing gitu. Keahlian kemampuan itu ya tergantung bakat dan minat masing-masing. Kalau bakat minatnya sesuai ya jago di bidangnya gitu. Kalau enggak ya pasti enggak jago. Nah, gitu. Jadi matematika juga sama. Saya matematika bukan sombong ya, mungkin agak jago gitulah. Ngerti matematika dari SD. Allah berikan kesukaan ke matematika. Tapi anak saya nggak suka matematika gitu kan.
Nah, berarti apa misi pendidikan itu ya keimanan aja, udah titik. Gitu. Pokoknya iman naik, hidup bahagia. Iman turun, hidup nggak bahagia. Udah selesai, titik. Yang lainnya hiasan aja. Gitu. Nah, terus kalau dalam diskusi itu, kalau di rumah sama anak-anak pernah diskusi, ya emang misalkan Sofa bertanya, ya emang ayah nggak khawatir kalau kami hidup miskin? Enggak, saya bilang nggak khawatir. Kalau kalian disayang Allah, pasti Allah tolong. Mau dalam keadaan miskin Allah bahagiakan, mau dalam keadaan kaya Allah bahagiakan gitu. Karena kita itu hanya butuh Allah. Nah, itulah tauhid tadi gitu. Jadi yang kita butuhkan tuh Allah. Di luar Allah yang diciptakan Tuhan, itu semuanya dikendalikan Tuhan gitu. Jadi kalau semuanya dikendalikan Tuhan, yang kita butuhkan hanya Tuhan. Hakikatnya begitu gitu. Jadi kalau kita hidup misalkan butuh nasi, makan. Ya kalau Tuhan tidak memberikan nasi lalu kita mati, ya udah selesai. Hidup kita selesai, tugas kita selesai. Dan ini saya jadi ingat gitu, istri pernah marah ke saya gitu. Karena istri waktu itu mungkin abang di usia berapa ya? Istri itu sedih ngelihat Hamzah kan pulang pergi ke rumah sakit. Terus karena saya kurang empati saya rendah gitu ya, kurang bisa memahami perasaan perempuan juga istri gitu. Saya bilang ya udah Bu, santai aja. Kalau abang nanti udah waktunya meninggal, kalau enggak gitu. Allah itu pasti maha adil. Tapi seperti tanpa perasaan gitu. Bahkan istri saya pernah bilang gitu, ayah tuh kok nggak sayang ya ke abang ya? Ya sayang atau makanya sekarang berusaha ngedidik apa? Kok nggak pernah kelihatan sedih gitu. Nah ini yang biasanya orang melihat saya nggak pernah kelihatan sedih. Ya kalau karena bakat saya di bidang di thinking saya tinggi gitu ya, di berpikir saya tinggi. Jadi kalau lagi pikiran lagi kenceng, nah itu perasaan itu kurang gitu. Jadi rasa sedih berkurang gitu. Kalau pikiran ini lagi sedang memikirkan sesuatu, perasaan berkurang. Nah, jadi kalau lagi sendiri, lagi nggak mikir, nah baru rasa sedih itu muncul. Jadi banyak orang yang melihat kok bisa ikhlas, bisa tegar. Ya sebenarnya keikhlasannya karena tadi keimanan, karena sebetulnya hakikatnya Hamzah diselamatkan Allah gitu. Diselamatkan Allah dari ujian yang lebih berat ke depan gitu ya. Tapi kalau pas ingat ngelihat kamar, biasanya kalau pulang ke rumah, ayah sini ngobrol kan gitu. Ayah sini ngobrol. Ya itu ingat, kebayang gitu lagi duduk di situ, lagi main HP gitu ya. Seperti itu. Jadi ini misi pendidikan yang saya pahami itu keimanan titik gitu. Jadi bukan bisa ini bisa itu, bukan. Itu bagi saya begitu. Nanti mungkin ini kalau kontroversial atau kurang setuju ya nggak apa-apalah, nanti bisa diskusi atau kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Jadi bagi saya titik keimanan gitu. Dan ini proses panjang gitu ya. Jadi saya ikut pengajian ke sana kemari, terus ada beberapa guru gitu ya yang mengatakan hidup kita ini cuma butuh meningkatkan iman gitu. Dulu saya nggak paham gitu, nggak ngerti. Masa butuh iman doang? Kita butuh ini, butuh itu. Tapi setelah perjalanan, alhamdulillah. Karena keyakinan itu ada 3 tahapan gitu ya. Ada tahapan ilmal yakin, yakin atas dalil, misalkan yakin atas keilmuan. Ada ainal yakin, yakin karena melihat ada orang lain yang mengalami misalkan pertolongan yang tidak terduga, dan ada hakul yakin di mana pertolongan itu kita rasakan sendiri gitu ya. Itulah keimanan yang tingkatan-tingkatan kita keyakinan. Jadi ini misi pendidikan kami di rumah tuh pokoknya butuh iman, butuh cuman disayang Allah. Kalau Allah sayang maka gampang hidup ini. Kalau Allah nggak sayang maka susah hidup ini. Udah titik selesai. Nah, namun membahas tentang ayat 13 sampai 19 biasanya ada yang terlewatkan gitu. Apa yang terlewatnya? Ayat 12-nya biasanya kelewat. Nah, inilah ayat 12-nya gitu ya. Mungkin saya bacakan ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kalau kita nggak syukur kepada Allah, Allah tuh nggak butuh syukur kita, karena Allah maha kaya, maha terpuji. Untuk siapa kita bersyukur? Untuk diri kita sendiri. Nah, Luqmanul Hakim Luqman ini kan dikenal bukan nabi ya. Atau mungkin ada yang masih berbeda pendapat lah ulama. Luqman ini apakah nabi atau bukan? Tapi yang jelas Luqman ini disebutnya Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Nah, bagaimana orang bisa bijaksana? Ya kalau bersyukur gitu. Jadi kalau yang saya pahami,
sebelum menuntut anak kita bersyukur kepada kita, berbakti kepada kita, ya kitanya dulu yang harus bersyukur kepada anak. Anak itu titipan Allah gitu, dengan segala kelebihan kekurangannya gitu. Sehingga kalau kita mensyukuri kelemahan anak, ya sudah, nggak ada beban bagi kita. Anak berbuat salah, ya wajar, manusia, toh kita juga berbuat salah gitu. Sehingga kita tidak menghakimi anak, tidak menuntut anak, karena yang berhak menuntut anak ya penciptanya. Kita ini hanya fasilitator saja. Itu yang saya pahami dari ayat ini gitu. Apalagi ditambah tadi dari Abah Rama ilmu talent mapping, dari almarhum Ustadz Hari Santosa tentang pendidikan berbasis fitrah, dan lain-lain ya dari ustadz-ustadz yang lain gitu. Ada Ustadz Budi Ashari. Jadi tentang parenting nabawiyah. Jadi kalau melihat saya sekarang dianggap cukup berhasil di dalam mendidik Hamzah atau membersamai Hamzah, itu prosesnya panjang gitu. Jadi nggak bisa dengan kita belajar 1 jam 2 jam, kita ngerti, kita praktekkan, itu nggak bisa. Yang saya rasakan gitu ya, nggak bisa. Tapi harus berguru, belajar, berguru, bersilaturahmi, berteman yang baik, yang positif gitu. Sehingga dari situ kita belajar banyak gitu. Seperti itu yang saya alami gitu ya. Dan jatuh bangunnya kita dengan takdir-takdir yang Allah berikan, inilah pendidikan sebetulnya gitu. Dan alhamdulillah takdir Hamzah ini, ujian ini, dan takdir dulu saya kuliah 7 tahun yang pusingnya luar biasa, itu menjadi hikmah gitu. Jadi terjadilah pertemuan kita saat ini gitu ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nah, bagi yang ingin tahu tafsir dan lain-lain, mungkin bisa di website ini. Nanti insya Allah saya bisa share lah ini ya, slide. Nah, jadi hikmah kita bisa bijaksana di dalam mendidik atau membersamai anak, itu kalau kita bersyukur ke anak gitu. Anak kita susah disuruh, ya udah, itu bukan, anak kita tuh bukan milik kita gitu. Anak kita tuh milik Allah yang dititipkan ke kita. Milik penguasa alam semesta yang dititipkan ke kita. Kita nggak bisa semena-mena kepada dia gitu, kepada anak kita, karena anak kita bukan budak kita, bukan pembantu kita gitu. Jadi kita yang justru harus bersyukur kepada anak gitu. Dan anak itu tidak minta dilahirkan ke dunia ini justru kita kan yang pengen gitu ya, kita yang pengen anak, lalu anak itu dititipkan ke kita, ya udah, ini titipan, dan kita yang minta. Anak nggak pernah minta dilahirkan dari kita yang serba kekurangan, yang serba lemah iman, tidak sabar, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi syukur kita kepada anak. Itu yang jadi pegangan saya. Itu sebelum menuntut anak, ya kitanya dulu. Maka kalau istilah saya, hakikat pendidikan itu adalah mendidik si pendidiknya gitu. Jadi bukan mendidik si anak sebetulnya, tapi mendidik kitanya gitu. Jadi mendidik sosok pendidik dan pengasuh bagi anak-anak tercinta. Kita, yaitu kita gitu. Jadi mendidik diri kita sendiri agar pandai bersyukur atas segala kelebihan kekurangan anak didiknya. Dan jangan sampai, nah ini nih yang tadi saya ceritakan di awal, jangan sampai menjadikan sosok pendidik itu lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu wa taala yang Sang Maha Pendidik. Karena itu tadi, kalau kita lebih ditakuti dari Allah Subhanahu wa taala, berarti itu kezaliman yang besar, itu tidak mentauhidkan Allah. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Saya pernah bertanya, karena saya mengajar matematik dan fisika di pesantren gitu ya, di sekolah dulu, sekarang di pesantren. Saya bertanya ke siswa gitu kan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tuh mewajibkan kita bisa fisika enggak? Enggak, gitu kan, jawabannya enggak wajib. Berarti kalau kita nggak bisa fisika, kita dosa nggak? Enggak. Berarti kalau kita nggak bisa fisika, nilai kita kecil di raport, kita dosa nggak? Enggak. Berarti kalau gitu kalian misalkan nggak bisa fisika, lalu dengan jujur tidak mencontek, lalu nilainya kecil di raport, nggak masalah kan? Nah, lalu mulai disitulah terjadi masalah. Anak-anak bilang jangan, lah kenapa, kan tidak dosa? Ya nanti orang tua marah. Nah, di sini poin pentingnya. Jadi orang tua lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kezaliman yang besar. Ketika kita sebagai orang tua lebih ditakuti, akhirnya apa? Anak mencontek karena takut dimarahi orang tua. Tapi tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada hari akhirat.
Ketika dia melakukan kecurangan, dia tidak takut dengan pertanggungjawaban di akhirat. Nah, ini poin penting. Jadi sebetulnya masalahnya ada di kitanya sebetulnya gitu. Dan anak mah itu mah kasarnya orang lain gitu. Anak itu orang lain. Kitanya gitu yang sebetulnya bermasalah. Umum ya yang saya rasakan begitu dulu gitu ya, ketika menuntut anak gitu, anak harus begini begitu. Ternyata enggak begitu. Nah, jadi ya itu mendidik diri kita agar mau menerima kelebihan kekurangan anak dan bersama-sama mereka memperbaiki diri. Jadi sebetulnya yang wajib memperbaiki diri itu kita, lalu mengajak mereka untuk bareng-bareng gitu. Karena kita ini juga tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Gitu. Jadi itu yang apa konsep yang saya terapkan selama ini mendidik ya kalau disebut mendidik lah ya, mendidik anak-anak gitu. Tapi saya lebih suka ya membersamai anak saja gitu. Karena saya pun harus dididik gitu, sangat perlu dididik. Ini mungkin kemudian berikutnya, bagaimana sih kok bisa Hamzah bisa begini, bisa begitu, misalkan bisa desain grafis dan lain-lain. Ya prinsipnya ya kalau saya jangan membebankan sesuatu yang bukan kewajiban anak gitu. Saking ekstrimnya saya berpikir gitu ya. Jadi kalau anak nggak bisa baca gimana? Ya nggak apa-apa. Anak nggak bisa baca nggak dosa gitu. Mau sampai umur berapapun nggak bisa baca nggak masalah. Yang penting kita sudah membersamai mereka. Misalkan belajar baca, terus nggak bisa-bisa ya nggak masalah. Gitu. Jadi jangan bebankan sesuatu yang bukan kewajiban. Bahkan kalau dalam Islam kan Rasulullah SAW pun tidak bisa membaca. Dan Allah biarkan beliau tidak bisa membaca sampai akhir hayatnya. Jadi nggak masalah gitu. Karena kalau kita wajibkan sesuatu yang bukan kewajiban mereka, bisa melukai fitrahnya, melukai jiwanya gitu. Tapi yang kita lakukan itu yang memotivasi, sharing, diskusi, dialog, dan saling mendoakan. Dan salah satunya adalah yang saya coba lakukan, kami coba lakukan, walaupun tidak belum istiqomah ya, belum setiap sehari gitu ya, yaitu diajarkan oleh salah satu guru saya itu adalah mengadakan taklim di rumah gitu. Jadi untuk apa? Kalau dalam Islam itu ada mengundang para malaikat dan untuk keberkahan rumah kita. Taklim sederhana aja gitu ya. Ayah misalkan bacain terjemah Al-Qur'an, anak-anak dan istri ngedengerin, ya udah hari itu diskusi gitu. Kayak misalkan surat Luqman ini terjemahnya saya bacain kalau biasanya sekitar jam 8 atau setengah 9 sebelum tidur gitu ya. Saya bacain sebentar, terus habis itu ngobrol, panjang ngobrol gitu ya. Ya udah gitu. Seperti itu. Tapi itu pun belum saya lakukan tiap hari gitu ya, karena ya keterbatasan saya sendiri. Kadang-kadang lagi males dan lain-lain. Ya itulah manusia gitu. Tapi caranya teknisnya ini sebenarnya untuk menguatkan jiwa manusia tuh kalau dalam ajaran Islam yang saya pahami ini. Dan mungkin ini apa hadisnya ya. Saya bacakan terjemahnya saja dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, disayangi Allah, itu kalau yang saya pahami rahmat itu. Diturunkan sakinah ketenangan di dalam diri peserta majelis itu, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jadi kalau ada kan kita suka sering mendoakan ya supaya keluarganya sakinah, mawadah, warahmah gitu. Ya harus ya ini tugas kita melakukan ini. Ya sebetulnya tugas ayah gitu ya, pemimpin. Kalau ya ayahnya kalau lagi lemah iman juga ya males gitu ya. Jadi balik lagi pendidikan itu ke iman gitu. Kekuatan. Nah, ini mungkin berikutnya ya setelah Hamzah sudah tugasnya selesai di dunia, ini perkenalkan ini yang adiknya Hamzah tuh ada yang perempuan Safa, karena saya tidak tampilkan fotonya gitu ya. Ini karya Safa, ini suka melukis, meniru melukis, ini karya Safa. Nah, ini Fakih dan ini Halim juga istimewa. Halim ini bungsu, ini Down syndrome gitu ya. Jadi ada keistimewaan Down syndrome. Ya alhamdulillah titipan Allah lagi gitu ya. Beres Hamzah, ya sekarang ngasuh Halim yang paling dominan gitu, seperti itu. Dan yang paling penting bahwa sejatinya keadaan hamba itu tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kenapa saya
didikan keimanan kepada diri dan keluarga, ya karena kita tuh nggak bisa apa-apa sebetulnya. Kita memberhentikan detak jantung kita sendiri, kita nggak bisa. Gitu. Apalagi kita mengubah anak, ingin kan, kalau dulu tuh pengennya tuh anak tuh harus berubah gitu, harus berubah jadi baik. Sekarang dinasehatin, besok harus berubah kan gitu ya. Kalau nggak sabar begitu. Padahal hakikat kita hidup di dunia, kalau berdasarkan ajaran Islam yang saya pahami, itu la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita didapat masalah apapun, kembalinya ke sini. Kita tuh nggak bisa apa-apa kecuali atas kasih sayang Allah. Nah, tinggal prosesnya tadi gitu ya. Prosesnya ya, kalau kata kuncinya ya kita harus bersama-sama dengan orang-orang yang baik, positif, soleh, berilmu, berpengalaman luas, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Dan pesan saya, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Karena masing-masing punya ujian masing-masing, saya yakin lah. Saya diuji dengan Hamzah, mungkin diuji dengan kondisi Hamzah sehingga saya tidak bisa beraktivitas lebih leluasa, secara finansial mungkin juga tidak bisa seleluasa teman-teman yang lain misalkan gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman yang lain yang mungkin secara finansial lebih leluasa tapi pasti punya ujian yang lain. Pasti begitu hidup di dunia itu gitu. Nah, sehingga alhamdulillah ini yang saya didikan ke Hamzah, mental gitu ya, keyakinan, nanti akhirnya jadi mindset yang positif gitu. Terus kayak misalkan kalau teknisnya itu kadang-kadang kalau lagi nonton, misalkan nonton YouTube channel siapa gitu ya, Om Deddy Kobuzer misalkan dia cerita tadi ini ya gitu ya, cerita tentang apa yang disampaikan, terus nonton misalkan channel YouTube-nya Pak Mardi Gowowik atau siapapun gitu ya, yang dia cerita gitu. Ya saya membersamai Hamzah. Jadi saya itu teman Hamzah, kalau libur pagi-pagi naik motor, pokoknya sering ngobrol sama Hamzah. Makanya ketika ada yang bertanya ke Hamzah, kok Hamzah bisa begitu sih? Ya saya bilang ke Hamzah, ya wajar, abang teman ngobrolnya kan dosen gitu, saya bilang. Abang teman ngobrolnya S2 gitu ya, ayahnya gitu. Ya wajar bang, orang lain nggak punya teman ngobrol yang bisa diajak diskusi, ada apa seperti kita gitu. Mungkin ada yang orang tuanya, ayahnya udah meninggal, atau mungkin ayahnya ada tapi mungkin ayahnya bingung harus bagaimana. Nah ini mungkin yang kita syukuri gitu, walaupun Allah menguji kita dalam hal yang lain, tapi kita syukuri. Mungkin itu yang apa namanya bisa saya sampaikan sementara. Jadi kalau ada kesalahan nanti bisa mohon koreksi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke MC. Mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Egi yang telah memberikan kita mungkin ada yang bisa jadi masukan agar kita nantinya ke depannya seperti apa, untuk mendidik anaknya nantinya seperti apa. Terima kasih banyak. Kita bisa ngelihat dari ceritanya Ayah Egi yang dimana waktu itu benar-benar pada saat abang sakit itu, Ayah Egi itu benar-benar sangat-sangat apa ya, ibaratnya di sana tuh benar-benar susah lah, sehingga di sana harus pindah-pindah rumah sakit sampai minjem uang. Itu mungkin apa perjalanan merawat dari abang. Mungkin masih banyak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terbahaskan pada saat Ayah Egi ini menjelaskan yang tadi gitu. Mungkin nanti ada sesi pertanyaan yang dimana tadi kemarin sudah diberikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga ada sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengisi dari form pertanyaan tersebut gitu. Mungkin langsung aja ya Egi ya. Kita masuk ke pertanyaan aja ya Egi. Boleh. Ya, silakan. Dari yang tadi yang belum terjawab mungkin yang mana? Sabar. Ayah Egi, tadi sempat ada baca beberapa pertanyaan Ayah Egi, dan juga ada beberapa yang bagus Ayah Egi.
Terutama pertanyaan yang pertama ini ya Egi. Ya. Bagaimana Kang Egi sebagai seorang ayah membagi waktu sehingga bisa mendidik anak-anaknya dengan penuh kesabaran. Tidak hanya bagi Abang Hamzah saja, tapi juga bagi anak-anak yang lainnya. Itu pertanyaan pertama. Bisa dijawab dulu kali Pak Ayah Egi. Alhamdulillah. Ini yang bertanya ini teknis Rina ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya bisa ngebagi waktu bagaimana. Nah ini juga kembali ya, ujian itu hikmah gitu ya. Jadi kalau kita bersyukur ya baru kadang-kadang sadarnya baru setelah hasilnya gitu. Jadi begini, saya tuh sering berbeda pendapat sama istri gitu ya. Sampai ya itu istilah dari halusnya dari bertengkar gitu ya, karena berbeda persepsi dan sebagainya. Dan ujian berat lah kalau rumah tangga. Al-Farizi belum berumah tangga ya, belum bisa merasakan. Berat lah gitu ya. Bagaimana kalau berbeda pendapat sama pasangan hidup tuh beratnya luar biasa. Nah, kenapa saya berbeda pendapat? Karena tadi bakatnya setelah dites talent mapping baru ketahuan emang beda banget gitu ya. Saya suka berteman, suka banyak orang di rumah, suka ketemu orang. Kalau istri nggak suka. Jadinya ya kalau saya banyak main ketemu orang juga atau lama-lama di masjid ngobrol gitu kan, di masjid ngobrol terlalu lama yang nggak suka, atau bawa orang terlalu banyak ke rumah pusing kalau istri itu gitu. Nah itu ada berbagai masalah seperti itu yang ternyata kenapa kami berbeda bakat ini sangat berbeda dan sering berbeda pendapat dalam tanda petik bertengkar gitu ya. Ternyata hikmahnya adalah ternyata ya memang harus bagi tugas gitu. Alhamdulillah, jadi begini, kalau saya ngajar Afwan ya, jadi kalau saya ini saya ngebuka aib sendiri ya, jadi aib lah istilahnya. Saya tuh ngajar fisika, matematika itu nggak pernah persiapan. Gitu ya. Saya nggak pernah. Jadi kalau rumus saya nggak hafal, nggak peduli. Saya rumus sebagai guru nggak hafal rumus, saya nggak peduli. Saya ajarin ke murid-murid bahwa rumus itu ya nggak mesti dihafal. Toh profesor juga kalau lupa rumus pasti buka buku gitu. Jadi kalau saya di kelas saya lupa rumus, ya udah tinggal buka. Itu rumusnya apa ya, lupa gitu. Itu metode saya ngajar tuh begitu. Saya terbuka aja ke murid, kalau saya lupa ya lupa gitu ya. Tapi yang penting saya ngerti gitu. Nah jadi saya nggak pernah persiapan kalau ngajar itu, nggak pernah. Karena apa? Karena malamnya ya ngobrol sama Hamzah, ngobrol sama anak-anak gitu ya. Dan memang entah kenapa saya tuh nggak peduli dengan yang namanya finansial gitu ya. Nggak peduli dengan kekayaan. Ternyata ketika di tes talent mapping ini Abah ya, saya ini di kuadran striving itu cuman belief aja yang merah gitu. Sisanya itu hitam putih abu-abu gitu. Jadi memang bagi saya tuh alhamdulillah memang Allah berikan nggak terlalu tertarik gitu dengan kekayaan tuh, nggak terlalu tertarik. Gitu. Jadi kalau butuh baru nyari, kalau nggak butuh nggak apa-apa gitu. Nah itu juga menjadi alhamdulillah. Kalau dulu sih saya sempat berpikir ini ya kok ngelihat teman-teman kerja di perusahaan gajinya gede-gede, kok saya milih ngajar, kok saya nggak suka kerja di industri, nggak ada gitu dalam hati itu, kok pengen ngelamar kerja ke industri itu saya nggak ada gitu, kok pengennya ngajar aja gitu. Afwan ya, secara mohon maaf kita ketahui lah bahwa mengajar itu tidak seperti penghasilan di bidang lain gitu ya. Dan anehnya ya udah deh saya nikmati, dan alhamdulillah istri juga setuju gitu. Nah pada saat saya kesulitan misalkan finansial ya, bukan kesulitan lah, butuh ini butuh itu, alhamdulillah istri ngebantu gitu. Jadi ketika istri tidak suka terlalu banyak komunikasi sama manusia, istri itu suka komunikasinya sama benda gitu istilah saya. Jadi sekarang kan saya jualan madu misalkan, kami jualan madu. Nah istri itu senang ngurusin madu gitu ya, nge-packing, pokoknya ngurusin benda madu itu senang. Kalau saya justru enggak sebenarnya. Saya senangnya ngobrol gitu. Ngajar di masjid, ngajar anak-anak, sekarang ngajar ngaji di masjid, ngobrol sama anak-anak. Nah, jadi memang bagi tugasnya itu bukan kehebatan saya sebenarnya, tapi Allah yang menakdirkan dengan perbedaan yang besar dengan istri saya itu jadinya bisa bagi tugas. Walaupun tetap beda pendapatnya tetap banyak gitu. Kayak saya misalkan gini, Bu, kalau Ibu capek itu ngurusin madu, packing, ya udah pakai pegawai aja. Kalau saya kan gitu, kalau tipe pemalas begitu ya. Udah pakai pegawai aja, kita bisa ngegaji lah, nyisihin. Nah, istri saya karena nggak suka banyak orang di rumah, bukan ya mungkin istilah introvert gitu ya kalau dalam istilah umum, tidak suka
jadi bakat apa kuadran relatingnya itu rendah gitu ya. Jadi senangnya ngurusin benda. Dan ini ternyata hikmahnya ya memang bagi tugas gitu. Jadi kayak misalkan istri saya ngebantu bikin madu gitu ya. Kemudian saya ngasuh halim keliling kampung, itu saya justru senang gitu, senang aja gitu ya, ngobrol sama orang lain, sama tetangga, itu malah saya senang, dan itu bagian dari dakwah gitu ya, bagian dari kita peduli kepada masyarakat, silaturahmi dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya ngebagi tugasnya bukan kehebatan ya, tapi sudah Allah berikan. Istri saya itu memang cocok buat saya di dalam bagi tugas, walaupun tadi ujiannya itu beda pendapatnya, masya Allah luar biasa lah. Nanti Alfa Rizky kalau punya istri yang bakatnya beda, nah jadi udah siap-siap ya, alhamdulillah. Banyak bersabar ya, ya. Ya, nah levelnya jadi gini yang saya pahami dari ustadz-ustadz yang suka saya lihat ya gitu ya, level tuh ada 3 gitu ya, ada sabar, ada ridho, ada syukur. Kalau sabar itu kita masih sebenarnya di hati belum nerima sebenarnya. Kita tuh masih di hati itu masih apa? Ya nggak nerima lah, di hati itu masih begitulah gitu ya, apa gejolak di hati. Kalau ridho itu udah tenang, udah nerima. Tapi kalau syukur itu bahagia. Nah, antara itulah gitu ya, Al-Farizi ya. Antara kita minimal sabar gitu, minimal sabar. Tapi akhirnya kalau kita dapat hikmah dari Allah, dikasih hikmah, ya akhirnya bersyukur gitu. Oh, ternyata ini. Tapi perjalanannya panjang gitu ya. Pernikahan belasan tahun baru Allah berikan hikmahnya, sekarang pun belum, tetap aja kalau beda pendapat tetap di hati itu nggak nyaman gitu. Seperti itu. Jadi bukan kehebatan saya, tetapi memang Allah berikan istri saya yang bisa bagi tugasnya pas gitu. Itu pertanyaan satu itu ya. Iya. Ya, semoga menjawab. Ini juga terima kasih ya Yagi ya. Ini juga saya ngelihat ya Yagi, yang dimana ini di komen pertanyaannya cukup menarik nih ya Yagi. Apa? Gimana cara membagi waktunya dengan istri dalam mendidik anak, karena banyak jam sekarang para ayah itu banyak yang belum paham tugasnya dalam mendidik. Cara sharing dan komunikasinya dengan pasangan bagaimana itu? Kayaknya ini sangat-sangat orang tuh penasaran kayaknya kayak gini. Baik. Ini juga begini ya. Di sini kan bagaimana cara bagi waktu dan apa? Cara sharing komunikasi dengan pasangan. Secara jujur tadi, saya dengan istri kan beda banget bakat ya. Bakat itu sifat gitu. Jadi beda banget. Saya senang ngomong gitu. Saya tuh senang ngobrol. Istri saya tuh nggak terlalu senang ngobrol. Bahkan kalau terlalu saya banyak ngobrol tuh istri protes gitu. Kalau saya sedang menjelaskan visi saya tuh istri protes gitu. Saya futuristik, saya tinggi, jadi ngehayal gitu ya, pengen ini, pengen itu, pengen bikin ini, bikin itu. Nah istri saya nggak suka, malah bosen kalau saya terlalu banyak berbicara. Nah jadi sebetulnya alhamdulillah, salah satunya dengan akhirnya ketika kita selalu berbeda pendapat, saya minta ke istri untuk tes talent mapping, mau nggak? Dulu nggak mau gitu ya, nggak mau gitu, karena mungkin merasa belum paham, jadi kayak ngapain sih, bakat itu nggak penting gitulah. Nah saya juga dulu begitu gitu ya, ngapain sih bakat, yang penting mah kita kerja keras gitu dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah setelah sekian tahun pernikahan, berapa tahun ya berarti ya, setelah saya jadi praktisi talent mapping, sekian tahun baru mau gitu ya, ngisi talent mapping. Nah dari situlah baru ketahuan. Nah ketika ketahuan bahwa kita ini ada bakat-bakatnya sangat berbeda, jadi ada hal-hal yang bisa jadi konflik gitu ya, maka mulailah di situ mencoba saling memahami gitu, seperti itu. Nah jadi kalau dalam komunikasi itu memang ya harus saling memahami gitu. Tapi yang alhamdulillahnya memang kami berdua ini kan niatnya alhamdulillah lah gitu, sama-sama punya tanggung jawab untuk mendidik anak, sama-sama punya tanggung jawab dengan kelemahan kekurangan masing-masing gitu, sehingga karena punya sama-sama tanggung jawab ya, walaupun dengan komunikasi yang tidak lancar sebetulnya gitu. Contohnya misalkan gini, saya ingin anak homeschooling, istri nggak mau karena misalkan butuh ijazah, itu wah debat alot luar biasa gitu ya.
panjang gitu perdebatannya gitu, seperti itu. Jadi jangan dianggap baik-baik saja gitu ya. Dunia ini nggak ada yang baik-baik saja karena dunia tempat ujian gitu. Nah, jadi kita di dunia itu tempat diuji. Terus kemudian bagaimana tadi cara ngebagi waktu? Jadi memang kalau kita punya apa ya, we time gitu ya, untuk ngobrol itu ya kita biasanya bada isya. Jadi bada isya itu memang tadi kalau saya lagi imannya naik, lagi sadar, saya bikin taklim di rumah gitu ya. Tapi kalau lagi nggak sadar, ya cuman ngobrol doang gitu ya, atau malah kadang saya juga ngelakuin aktivitas yang lain, kadang-kadang nggak konsisten gitu. Jadi intinya bada isya biasanya kami ngobrol sekeluarga di kamar abang ya, karena kamar abang ini kamar yang paling luas, memang sengaja di setting. Terus ada AC-nya juga karena abang nggak kuat harus pakai AC karena dia cepat panas gitu ya, sehingga lebih nyaman. Ya, akhirnya kita ngobrol ngumpul di situ. Jadi kalau bagi waktu untuk siangnya tadi, kalau siang saya kerja, misalkan saya ngajar berangkat pagi. Kemudian nah kalau istri itu istri di rumah kan, dan anak-anak homeschooling gitu ya. Jadi tetehnya itu juga bisa bantu ngasuh. Kemudian saya pulang kerja kira-kira kalau normalnya nyampe rumah jam 2. Nah, jam 2 itu sampai malam ya udah saya fokus ke anak gitu. Fokus ke anak maksudnya gini, misalkan Halim kan udah capek tuh ya, istri sama sama kakaknya tuh udah capek ngurusin Halim yang Down syndrome. Ya udah itu tugas saya gitu. Tugas saya ngasuh Halim, biasanya kalau ngasuh Halim keliling gitu. Tapi kalau istri masih kuat sama istri biasanya. Saya nemenin Hamzah gitu. Kemudian kalau pada asar itu Hamzah jadwalnya jalan-jalan naik motor. Nah, ketika naik motor itu kita berempat gitu ya. Saya, Hamzah, Fakih sama Halim. Jadi udah ketika Hamzah, Halim sama Fakih saya bawa naik motor, nah itu istri dan yang perempuan Safa itu bisa lebih aktivitas lebih mudah gitu. Nah, jadi asar seperti itu. Kemudian maghrib, nah itu saya maghrib itu memang inginnya mewakafkan waktu saya itu dari maghrib ke isya itu di masjid. Jadi ngajar anak-anak di kampung ya, ngajar ngaji, cerita, pokoknya apapun lah yang saya bisa membersamai mereka juga gitu. Nah, untuk apa? Untuk mengenalkan Halim terutama yang Down syndrome ke anak-anak di kampung sehingga supaya mereka jadinya nggak ngebully gitu ya, kan banyak yang Down syndrome itu dibully gitu. Jadi ya itu semuanya perjuangan kita orang tua gitu. Karena tadi anak itu titipan Allah gitu. Saya tanggung jawabnya apa? Oh, tanggung jawab saya begini, dan sekali lagi saya bisa berpikir begini itu nggak bukan dari diri saya hebat gimana, bukan. Karena tadi bergaul dengan orang-orang yang hebat gitu. Jadi saya dengan Abah Rama gitu ya, dengan yang lain gitu, dengan kalau saya tuh eh, ibaratnya nggak tahu malu lah kalau kenalan sama orang yang nggak kenal tuh, saya kenalan aja karena kalau dari bakat saya tinggi gitu ya. Jadi SKSD lah ibaratnya. Jadi kalau saya butuh ilmu, ada Coach Surya Keresnada gitu ya. Saya nggak kenal sama beliau, tapi ketika di Facebook kenal, suatu saat beliau bikin acara saya ikut gitu. Terus sama Pak Mardigu Wowik, saya dapat nomor WA-nya, saya WA gitu. Jadi banyak hal yang Allah berikan dari bakat itu. Jadi saya mengenal, alhamdulillah sudah mulai cukup ya mengenal gitu diri saya ini kekurangan apa, kelebihan apa, terus tanggung jawab saya apa. Alhamdulillah Allah permudah. Jadi intinya sih kalau kita bingung membagi waktu dan sebagainya harus berguru gitu. Harus berguru, dan berguru itu prosesnya tidak instan gitu, panjang. Dan tidak bisa meniru. Kalau istilah saya gini, kita itu butuh ATM ya. Butuh amati, tiru, modifikasi. Jadi bukan hanya dalam bisnis, amati, tiru, modifikasi itu dalam hal apapun. Misalkan saya cerita begini, ya nggak bisa ditiru mentah-mentah sama bapak ibu di rumah, nggak bisa, tapi harus disesuaikan. Bakat sifat bapak ibu yang berbeda, bakat sifat anak-anak ibu yang berbeda, kondisi keluarga yang berbeda gitu ya. Nah itu gitu. Jadi akhirnya kalau saya memahami, akhirnya nanti Allah kalau kita bersyukur kan akan ditambah nikmat tuh. La in syakartum la zidanakum gitu. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. Dan salah satu nikmatnya adalah pemahaman gitu. Tiba-tiba Allah ngasih pemahaman. Tiba-tiba Allah ngasih tadi ilmu yang nggak kepikiran, tiba-tiba jadi kepikiran gitu.
Jadi itu aja sih sebetulnya. Enggak, itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih, Egi. Ini banyak banget Egi yang harus dijawab sebenarnya. Mungkin saking banyaknya yang penasaran ya Egi. Cuman waktu juga sudah menunjukkan jam 9:30 ya Egi ya. Jadi gimana? Mungkin satu Sebentar. pertanyaan lagi kali ya Egi. Boleh, boleh, boleh. Satu pertanyaan lagi ya. Ini ada yang bertanya ya Egi, Ya. berkaitan dengan cara mendidik anak. Ya. Ya, jadi gini ya Egi. Bagaimana sih cara kita menyikapi seorang anak ataupun murid Ya. yang dimana si anak tersebut selalu melanggar peraturan atau apa, Oke. sulit sekali untuk dinasihatin. Itu bagaimana cara kita ya menyikapi seorang tersebut, anak tersebut gitu. Ini kayaknya pertanyaan banyak orang tua ya, termasuk dulu juga saya itu fakih ya, fakih itu agak susah diatur gitu, bukan agak sangat gitu. Ya contohnya gitu. Jadi ini gimana menyikapi anak atau murid yang sering melanggar gitu ya? Yang sering melanggar dan juga karena mungkin ya anak tersebut itu sulit untuk ya dinasihatin. Jadi seketika dinasihatin masih aja melanggar. Oke. Dinasihatin masih aja melanggar gitu. Itu gimana cara kita menyikapi anak tersebut kayak gitu? Kalau saya pertama prinsipnya begini. Prinsipnya itu saya sadari diri saya dulu sendiri. Saya juga kan suka iman itu suka turun. Semua manusia itu pasti punya kesalahan gitu. Saya punya kesalahan. Ya orang lain punya kesalahan ya wajar gitu. Anak punya salah ya wajar. Bahkan kalau kita ambil misalkan kisah Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu kan terus sayang ke anaknya sampai anaknya mati tidak mau nurut gitu ya. Itu pelajaran sabar luar biasa dari Nabi Nuh. Atau misalkan kisah Nabi Yakub terhadap anak-anaknya ya. Kan Nabi Yakub punya beberapa anak di mana kakak-kakaknya itu menculik membawa Nabi Yusuf adiknya lalu dibuang gitu kan, ke sumur dibuang gitu. Itu bagaimana kesedihan seorang ayah melihat anak-anaknya zolim terhadap adiknya. Yang saya tahu Nabi Yakub tidak menghukum anak-anaknya, tapi memaafkan anak-anaknya. Walaupun dengan kesedihan yang luar biasa sampai matanya buta. Nah, ini kan iman yang luar biasa ya. Nah, jadi dari pelajaran Islam itu kalau yang saya tangkap para nabi yang sabar luar biasa ya itu teladan kita. Nah, bagaimana kita bisa sabar tergantung kualitas iman kita. Bagaimana menaikkan iman kita tadi intinya berguru lagi gitu. Jadi kita harus berguru kepada orang-orang yang imannya lebih kuat dari kita, lebih sabar, lebih berilmu, nanti kita kayak ingin meniru mereka gitu. Begitu sih yang saya lakukan. Nah, jadi tadi ketika anak kita bandel, ketika murid kita bandel ya udah wajar, dia manusia. Manusia itu punya hawa nafsu, imannya nggak stabil, naik turun, wajar. Tinggal kita lihat, dicek gitu. Kenapa melanggarnya, alasannya apa? Apakah misalkan tidak cocok, misalkan contoh Fakih misalkan. Fakih diminta ibunya belajar. Dia tuh selalu nawar gitu kan. Nah, mungkin ibunya bingung misalkan. Akhirnya jadi bersih tegang gitu kan. Nah, alhamdulillah kalau saya kalau misalkan ke Fakih ya dicoba diakalin gitu ya. Misalkan Fakih jam berapa nih belajar misalkan. Misalkan saya bilang jam 8.20 gitu. Terus Fakih nawar, nggak mau jam 8.25. Oh ya udah. Gitu. Yang penting dia merasa menang gitu. Nah, jadi pertama dari kitanya dulu mewajarkan manusia itu wajar salah gitu ya. Manusia itu sangat-sangat wajar bersalah gitu. Dan dalam ajaran Islam itu ada apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik dari awal. Kondisi akhir manusia itu lebih baik daripada awalnya. Jadi kita tuh jangan memperhatikan awal, tapi memperhatikan akhir. Dan ini juga alhamdulillah, ini terlalu panjang saya karena komunikasi setting. Dan alhamdulillah Allah juga menakdirkan ada 2 orang yang ingin taubat dari minuman keras, itu konsultasi ke saya gitu, curhat ke saya gitu. Pengen taubat dari minuman keras. Kalau dia ingin taubat, artinya dia sudah tahu bahwa itu nggak boleh kan, betul nggak?
berarti dia nggak butuh nasihat, nggak butuh ilmu tentang bahwa barang itu haram, nggak butuh. Dia udah tahu kok itu haram dan ingin bertobat. Berarti yang dia butuhkan tuh naik keimanan. Dan konsepnya yang saya pahami, yang lebih mudah menaikkan keimanan itu pergaulan. Akhirnya saya bawalah, memang terpisah ya, jadi kedua orang itu dalam waktu yang berbeda gitu. Akhirnya saya bawa aja ke kenalan saya yang preman-preman yang tobat. Udah biar mereka yang ngobrol sesama mereka gitu. Walaupun ngobrolnya masih kasar dan sebagainya, ya udah minuman kerasnya berhenti. Minuman kerasnya berhenti, alhamdulillah. Itu sebagai bukti bahwa yang kita butuhkan itu hanya iman gitu. Iman naik, beres masalah. Maksudnya beres masalah tuh perbuatan-perbuatan buruk kita pasti akan berkurang. Gitu. Nah, itu mungkin yang apa namanya dalam kita menyikapi. Jadi misalnya gini, anak turun iman nih, anak malas sholat misalkan, dia nggak butuh nasihat karena dia tahu sholat itu penting, nggak butuh nasihat harus sholat, nggak butuh. Yang dia butuhkan tuh naik iman. Bagaimana? Saya bawalah silaturahmi ke keluarga teman saya yang dimana anak-anaknya itu rajin sholat. Tanpa nasihat dia ngikutin gitu ya. Pulang ke rumah masih berbekas. Ada gitu. Nah, itulah butuhnya kita berguru, berteman yang positif itu di situ. Seperti itu mungkin yang saya pahami. Ya, itu mungkin. Oh ya, sebelum di ini, karena ini udah mau waktu mendekati jam 9:30, mungkin kepada Bapak Ibu, insya Allah saya ini secara pribadi kalau memang ini bermanfaat, karena banyak pertanyaan yang belum tersampaikan, karena malam ini kan saya menjelaskan perjalanan saya membimbing Hamzah gitu ya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan itu kalau memang nanti ada berkenan untuk membuat acara berikutnya, insya Allah saya meluangkan waktu, dan saya ingin semua pertemuan ini gratis gitu ya. Jadi kita bisa kolaborasi, siapa yang bersedia bekerja sama, nanti kita jadwalkan ulang, mungkin nanti saya share di grup WA atau Telegram gitu ya, untuk kalau memang nanti dibutuhkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin itu, mangga Kang Alfarizky. Sebelumnya maaf Pak Egi, Ya. tadi juga ada yang bertanya untuk nanti yang PDF tadi itu bisa di-share nggak di grup WA-nya atau Telegram gitu? Bisa, ya insya Allah bisa. Nanti saya PDF-kan. Siap. Langsung saja, mungkin karena kita sudah larut malam, tanpa kita harus membuang-buang waktu lagi, mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu sudah paham bagaimana kisah perjalanannya dari Ayah Egi merawat Abang Hamzah yang memiliki penyakit, tapi dengan merawat dan mengasuh dan mendidik hingga Abang Hamzah itu menjadi orang yang sukses. Bahwa mungkin kita cukupkan sampai sini saja. Mungkin nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan harus dijawab, maka akan dibuatkan kembali acara seperti ini lagi, Ayah Egi ya. Ya, dan ini jangan tidak lupa ya. Jadi alhamdulillah kegiatan kita ini terselenggara atas support dari kontenakademi.id ya. Jadi IG-nya nanti silahkan dicek, kontenakademi.id. Itu tempat Hamzah belajar. Salah satu tempat Hamzah belajar di sana, di kontenakademi.id, IG-nya bisa dilihat. Seperti itu. Terima kasih banyak ya ke tim CA Konten Akademi. Iya Kak Pak, Nia. sama-sama. Iya. Baik. Mungkin Sukses ya Pak ya. Amin. Silakan mangga Kang Alfarizky, mungkin ditutup boleh. Mungkin cukup dari saya, bila ada kesalahan kata maupun kalimat yang tidak berkenan di hati, itu datangnya dari saya sendiri dan juga dari setan. Saya minta maaf sebesar-besarnya, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saya berterima kasih sekali karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Mungkin sekian saja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.